anak-anak remaja GKJW, bagaimana kabar kalian? Pasti tetap sukacita dan bersyukur karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, adik-adik remaja GKJW yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan tema untuk hari Minggu ini adalah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu, kostum kami seperti ini dan ini adalah kostum pahlawan kemerdekaan tempo dulu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai, siapkan Alkitab kalian dan yang lebih utama adalah siapkan hati kalian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu. Bapa, kami mau menyiapkan hati kami mau beribadah, bersukacita, bahkan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami anak-anak-Mu remaja Tuhan boleh menjadi berkat, baik untuk keluarga kami, bahkan untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, terlebih dahulu mari kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk berdoa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, selama sepekan kami telah beraktivitas meskipun di rumah saja. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik berupa perbuatan maupun perkataan kami yang menyakiti orang tua, teman, atau saudara-saudara kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami semua atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu telah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah baik kepada kita, telah menebus dosa kita, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, adik-adik, mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi sudah banyak memuji Tuhan dengan penuh sukacita yang dipimpin oleh kakak-kakak pamong yang sudah memuji Tuhan. Baik, pada saat ini mari kita siapkan Alkitab kita, yaitu dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Siapkan Alkitabnya dan kita buka bersama-sama Roma 13 ayat 1 sampai 7 dan yang akan dibacakan oleh kakak pamong. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandangkan pedang.
Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak memberi hormat. Amin. Nah, demikian adik-adik bacaan firman Tuhan tadi yang sudah dibaca oleh kakak-kakak kita, dan kini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu semua kendaraan yang ada di sekitar kita itu pasti ada plat nomornya. Semua, baik roda 2, roda 3, 4, 6 dan seterusnya, itu pasti ada plat nomor. Untuk apa plat nomor? Plat nomor yaitu untuk jati diri atau identitas daripada kendaraan. Karena dengan adanya plat itu, kendaraan akan bisa terdeteksi atau bisa dicari ini pemilik siapa, ini dari mana. Nah, dan di plat itu juga ada kode wilayah. Terus ada tanda akhir bayar pajak. Ada lagi akhir waktu ganti BPKB. Nah, sudah ada semua. Dan adik-adik tahu waktu bom Bali beberapa tahun yang lalu yang sangat heboh, itu kok bisa ketemu pelakunya? Karena apa? Satu plat nomor itu yang bisa menunjukkan siapa pemilik daripada kendaraan. Padahal kendaraan waktu itu sudah hancur, sudah tidak bisa dicari identitasnya, tapi karena plat nomor sehingga bisa diketahui bahwa pemiliknya yang terakhir adalah ini. Akhirnya tertangkaplah pengebom waktu itu yang ada di Bali. Jadi dengan adanya plat nomor itu, pihak kepolisian bisa menelusuri siapa pemilik kendaraan itu. Nah, itu adik-adik sekilas bagaimana plat nomor itu tujuannya untuk mengidentifikasi yaitu kendaraan milik siapa. Nah, di antara itu tadi saya menyampaikan bahwa ada tanda waktunya bayar pajak. Nah, itu ada, di situ pun juga ada. Jadi kita kalau lupa mungkin tidak melihat STN tapi sudah tahu bulannya waktunya bayar pajak, sudah ada di plat nomor itu. Nah, untuk apa kita kok membayar pajak? Pada saat kita membayar pajak, itu tandanya kita taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada pemerintah, berarti kita pun juga taat kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk kita untuk taat kepada Tuhan, salah satunya yaitu kita taat kepada pemerintahan yang ada. Jadi, karena pemerintahan ini dibuat dan dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada yang ada, berarti Tuhan yang tidak kelihatan, berarti kita pun juga akan taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena saat kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan kan tidak kelihatan, tapi kan kita bisa merasakan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kita bisa berbuat apa saja yang sesuka hati kita. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, mau berbuat ini, berbuat itu, karena Tuhan melihat kita sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, di tahun 2020 ini, apa yang sudah adik-adik lakukan dalam menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah? Ayo coba diingat-ingat. Apa saja yang sudah pernah adik-adik lakukan untuk mentaati kepada pemerintahan ini? Saya tunggu ya. Ya, sebutkan 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Salah satu contoh untuk taat kepada pemerintahan. Bagaimana? Sudah ketemu? Ya, puji Tuhan. Kalau adik-adik sudah menemukan, dan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi, yaitu pada saat Rasul Paulus berkunjung, ya, pada saat Rasul Paulus berkunjung ke Roma, di jemaat Roma, di sana Rasul Paulus berkata dan menyampaikan firman kepada jemaat di Roma,
bahwa Nabi Elia dikasih makan oleh burung. Burung-burung yang ada di udara itu adalah ciptaan Tuhan. Burung bisa memberi makan Nabi Elia. Jadi kita di sini supaya kita juga mentaati mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kadangkala kita melihat burung-burung di hutan, di pohon-pohon banyak anak-anak yang menembaki. Nah, mungkin hanya untuk hobi atau untuk sekedar iseng, itu sangat Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena itu adalah juga ciptaan Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita untuk bisa mengasihi semua ciptaan Tuhan, apapun itu, binatang buas ataupun jinak atau apapun, kita harus tetap menghargai bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, demikian adik-adik sedikit firman yang dapat saya sampaikan, biar boleh menjadi berkat pada saat ini, yang mana besok kita akan memperingati kemerdekaan RI, yaitu tanggal 17. Jadi pada saat ini mari kita bersemangat untuk melanjutkan perjuangan kita di dalam menjaga NKRI ini. Salah satunya apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus, sebagai laskar-laskar Kristus, ya, supaya kita harus menjauhi yang namanya narkoba. Banyak sekali pemuda yang terjatuh di sana. Awalnya ya incip-incip, ditawari sedikit-sedikit, akhirnya kecanduan. Setelah kecanduan tidak punya uang, akhirnya mencuri. Nah, ini sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat ini salah satu contoh untuk kita taat kepada Tuhan melalui pemerintahan, yaitu kita harus menjaga diri supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam buean atau iming-iming daripada narkoba. Karena kalau kita sudah jatuh dan terjerat dalam narkoba, kita akan berurusan dengan pihak kepolisian. Akhirnya apa? Kita akan ditahan. Itu sangat tidak disuka oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita yaitu untuk hidup sehat, ya. Kalau kita hidup sehat, maka kita akan selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, demikian adik-adik, mari sebelum kita akhiri pada saat ini, kita karena besok kita akan memperingati kemerdekaan RI, yaitu mari kita sampaikan salam pekik kemerdekaan. Siap-siap ya. Merdeka! 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 Menyampaikan pekik kemerdekaan sebagai tanda bukti bahwa laskar-laskar Kristus, pejuang-pejuang Kristus siap untuk membela bangsa dan negara ini. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui pengucapan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Kita tahu saat ini kondisi bangsa kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga gereja kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama bersatu hati bersepakat. Kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta. Bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai dampak akibat virus corona 19 Tuhan. Kami percaya ada rencana indah di balik peristiwa ini semuanya Tuhan. Tuhan, kami remaja GKJW bersatu hati. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan kesehatan, pendidikan, perekonomian, bahkan masyarakat bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sehingga meskipun di tengah kondisi seperti ini Tuhan, kami boleh senantiasa mengucap syukur, kami boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan masyarakat secara umum. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan biarlah wabah COVID-19 ini segera mereda dari Indonesia, bahkan dari dunia ini, sehingga bumi ini kembali sehat, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan normal seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hatimu yang begitu besar untuk bangsa kami Indonesia. Saat ini kami anak-anak remaja belajar untuk tetap mengucap syukur, belajar untuk tetap berbagi sukacita kami, sehingga kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi Corona 19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja GKJW Tuhan di seluruh Jawa Timur. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menyerahkan biarlah gereja-gereja kami boleh menjadi berkat, baik untuk warga gereja, bahkan untuk masyarakat di sekitar kami. Sehingga Tuhan kami boleh melihat cinta Tuhan, kami boleh melihat kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan bersama-sama. Meskipun kami beribadah di rumah Tuhan, kami boleh tetap merasakan kasih-Mu, kami boleh tetap bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seru dan doa kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Untuk lagunya yaitu Bersyukurlah. Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ya, melalui berkat yang Tuhan kirim, yang Tuhan berikan melalui kedua orang tua. Makanya saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami ucap syukur Tuhan kalau anak-anak-Mu telah memberikan berkat, yaitu berupa persembahan uang
Biarlah Engkau berkati persembahan yang tidak seberapa yang kami terima yang daripadamu. Yang sedikit ini Tuhan, biarlah Engkau berkati dan boleh berguna buat pelayanan di setiap gereja kami masing-masing, dimanapun kami bergereja. Engkau berkati juga sebagai bendara untuk mengelola keuangan persembahan ini, sehingga saat mengelola keuangan benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin belum bisa memberikan persembahan itu. Biarlah Engkau berkati Tuhan, sehingga lain hari boleh bisa memberikan yang terbaik buat Engkau, karena untuk mendukung pelayanan anak-anak-Mu, pelayanan gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini. Bapak, kami ucap syukur pada pagi ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Tadi dari awal pertengahan sampai selesainya pun kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan kembali untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kembali beraktivitas. Biarlah Engkau memberkati kami. Dan sebelum pulang, terimalah berkat yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya turun atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, terlebih dahulu mari kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, jaga jarak ketika berkumpul dengan teman-teman kalian, dan ingat, tetap tinggal di rumah, stay at home. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.